Iya, kok gue nggak masuk di otak gue ya. Terus akhirnya si Iya. ibunya bilang apa gitu? Ya nggak ngaku lah pokoknya intinya gitu, nggak berbuat intinya. Terus ibu dari si mantanku itu udah ya katanya, maksudnya jangan panjang-panjang lah katanya gitu, itu mah orang sirik. Dia bilang gitu. Aku bilang kan, Bu, aku bilang gitu, sebenarnya aku tuh sering pengen cerita ke ibu tentang si mantan suamiku ini, karena ini tuh buka sampai akhirnya digerebek tuh ada beberapa fase yang kayak dia chatan sama perempuan lain. Sempat aku juga Ada perempuan lain juga? iya, waktu bulan Agustus kalau nggak salah aku nemu lah gitu, pokoknya Sudah nikah tuh ya? bulan Agustus tahun ini gitu. Pokoknya aku berantem hebat sama dia karena aku curiga ini tuh orang ada VN tuh katanya, kok telepon gue nggak diangkat, katanya awas lo kalau telepon gue lagi, katanya nggak akan gue angkat, dusun. Aku itu perempuan kan, aku nggak tahu perempuan ini kontaknya, maksudnya nggak aku kenal lah, kan aku banyaknya kenal sama teman-teman tokonya. Ini siapa? Aku bilang gitu kan. Aku deg-degan tuh. Biasanya kan perempuan gitu ya Kak, kalau udah deg-degan segala macam itu pasti bener gitu. Dan aku lihat juga postingan, akhirnya aku ngepoin si akun Instagram si perempuan itu pakai akun fake aku kan. Iya, karena aku maksudnya nggak percaya gitu loh. Ada salah satu postingan dia pakai jaket warna yang sama kayak punya suamiku. Aku langsung deg-degan. Ya maksud aku, kenapa warna jaketnya sama gitu, terus kenapa sih mantan suamiku tuh bilang maksudnya nggak bisa membuktikan juga gitu loh kalau itu tuh dua jaket yang berbeda. Aku bilang ya udah, kalau memang itu jaketnya kamu punya masing-masing, ya udah tunjukin foto dia jaketnya yang ada di dia, kamu juga tunjukin. Kata dia nggak ada di rumah katanya gitu. Ya udah, kataku coba ambil, pokoknya aku nggak percaya lah gitu. Aku tahu dia tuh ada main kayak gitu sama dia, walaupun aku nggak tahu hubungannya gimana, tapi kan sempat ada chat-chatan dia. Menurut aku udah punya istri, nggak baik dong gitu, ngapain chat-chatan kayak gitu, sampai barang juga dipinjemin gitu kan, jaket udah dipakai gitu tuh. Nggak percaya segala macem. Akhirnya malam-malam kan aku ngamuk ya Kak, maksudnya nangis gitu, aku marah-marah di kontrakan itu sampai jam 2:30 malam waktu bulan Agustus tahun ini tuh. Aku kayak, kenapa sih, aku bilang gitu, kenapa sih kamu tuh jahat sama aku gitu tuh, aku harus gimana lagi, aku bilang gitu, kalau semua orang tahu masalah kamu yang pertama, kataku, apa enggak jijik mereka, aku bilang gitu, apa ada perempuan yang mau, aku bilang gitu kan. Udah sih, kataku tuh ya, orang mah kita tuh hidup harus gimana lagi sih, kita udah nikah, kita lagi ngejalanin usaha, aku bilang gitu kan, kita juga punya planning kan, kita mau punya rumah, kita pengen punya mobil, udahlah kita jadi orang tuh udah tinggal ibadah aja yang bener, kerja yang bener, aku bilang gitu kan. Kalau memang kamu udah nggak suka sama aku bilang, kamu balikin aku ke orang tua aku masih punya bapak, masih punya ibu waktu itu yang masih mau menerima aku, mereka masih sanggup untuk biayain aku bilang, enggak deh, katanya, aku minta maaf. Pokoknya dia minta maaf segala macem, aku sayang kamu ya gitu Kak. Apa ya, dia tuh orangnya manipulatif, dia orangnya playing victim, pokoknya kalau ketahuan salah ya gitu, bilangnya aku cinta, aku minta maaf, aku janji berubah gitu. Dia hilaf, masa chat-chatan gitu sama cewek, dia dari hilaf. Cerita kamu sepertinya udah berkali-kali ya. Iya, nah terus udah gitu aku kan masih teriak-teriak, gimana sih Kak, maksudnya sakit hati banget loh gitu. Yang pertama aja aku udah ngemaafin kan gitu sama ibuku sendiri, kok sekarang kamu malah ada main juga sama perempuan lain, misalnya chat-chatan juga sama cewek lain. Akhirnya aku marah kan, tuh mataku sampai bengkak banget Kak, nangis kan. Terus akhirnya dia kesel ya, ya terus kamu maunya gimana gitu. Sempat ada juga dia yang ngecek aku gitu loh. Dia ada KDRT juga nggak sih selama pacaran? Oh kalau pacaran enggak. Pacaran enggak? Enggak. Pas nikah aja itu? Yang kamu ceritain ini? Iya. Itu pertama kali aja itu? Dia ngecek aku kan, kayak kamu tuh maunya apa sih? Dia sambil nangis gitu. Iya, diginiin gitu kataku. Ya udah. Sampai sesek? Enggak sih Kak, cuman agak sakit aja, tapi enggak sampai sesek banget. Enggak dibanting? Enggak, mungkin enggak kuat juga kali kalau ngebanting aku, kan gedean aku badannya. Terus udah gitu, ya udah nih, aku bilang cekek aja, aku bilang gitu kan, nggak takut, aku bilang gitu. Kamu tuh maunya apa? Ya udah, katanya panggil papa kamu tuh, katanya diberesin, katanya gitu semuanya, kamu maunya apa, katanya gitu kan. Udah tuh dia udah ngelepasin kan itu kan, dia ke kamar tuh. Aku tetap masih ngecombres aja, masih ngomong aja, ya gimana sih Kak, aku nggak terima lah gitu tuh. Udah kita udah nikah. Siapa yang bisa terima? Iya kan gitu. Akhirnya aku masih ngomong aja segala macem ya. Dia ada sampai ditempeleng lanjut. Iya. Gitu kan. Oh karena kamu ini ya gitu. Ngomong terus gitu. Ya cowok begitu tuh. Dia udah salah pasti gampang. Dia udah minta maaf segala macam, kok maksudnya masih ngomong aja kayaknya gitu. Seperti ditabokin terus ditabokin berarti lebih dari sekali. Iya,
beberapa kali gitu. Terus udah gitu, ayo kamu nggak takut, aku mah pukul aja, bilang kataku sekalian aja Kamu aku. lawan. Tapi aku nggak balik nabok, cuma Iya, ya udah, maksudnya, secara gitu. mulutnya ya udah tabukin aja, aku biar aku mati aja, kataku bilang gitu, sekalian biar kamu bebas sama perempuan lain, aku bilang gitu. Ya kan, kenapa aku ngomong gitu? Ya udah, aku udah cinta banget loh Kak sama dia, jadi ya udahlah gitu, kalau emang aku nggak bisa milikin kamu, ya udah mendingan aku yang nggak ada. Aku sering ngomong gitu. Akhirnya dia tuh sempet ngejedotin juga kan gitu. Udah tuh kan, terus dia minta maaf tuh. Dia maaf deh, aku nggak sengaja segala macam. Itu mah kayak katanya bukan aku gitu kan. Lah, aku bilang bukan kamu gimana? Aku bilang gitu kan, di depan muka aku itu kamu. Mau dalamnya isinya siapapun ya aku nggak mau tahu. Ibaratnya yang mukul di depan muka aku ya kamu, ya itu kamu dong yang aku tahu gitu kan. Minta maaf segala macam, dan aku juga udah capek banget Kak, karena nangis teriak-teriak gitu kan. Akhirnya tidur tuh pagi kan, terus dengan mata yang bengkak, dengan kontrakan yang berantakan kan, aku ngelempar apa segala macam, kayak kesel gitu, kok si ini nggak ngaku-ngaku sih gitu, apa sih, tinggal sebenarnya sama aku tuh gampang Kak, kayak misalnya dia berbuat salah, ya udah kamu ngaku, minta maaf dan jangan ngulangin, itu aja sih sebenarnya kalau sama aku Kak, nggak yang ribet-ribet gimana. Kadang sampai ribet gede tuh karena dia nggak ngaku, muter-muter kemana-mana, sampai akhirnya aku yang tahu sendirilah, ibaratnya kan sakit ya Kak kalau kayak gitu. Udah tuh akhirnya kerja kan segala macam, agak lumayan aku ngambek lah, maksudnya masih nggak percaya. Ya udah akhirnya ya mau gimana kan Kak, masa mau diem-dieman aja, ya udahlah aku, ya udah ya Allah gitu kan, udahlah jangan ribut aja, ya udah pura-pura biasa lagi gitu, maksudnya ya udahlah lupain yang kemarin-kemarin. Dia bilang katanya kan hilaf nggak akan ngulang lagi, ya udah aku percaya gitu kan, ya udahlah mungkin nanti mah enggak gitu. Ya udah akhirnya terus bulan berapa ya, kayaknya kalau nggak salah sebelum penggerebekan itu, beberapa hari sebelumnya, November kan penggerebekan. iya, tanggal berapa aku lupa itu, apa Oktober akhir, aku ngecek handphonenya karena setiap pulang kerja aku selalu ngecek handphonenya Kak, takut ada yang aneh atau gimana kan gitu. Terus udah gitu aku cek di WhatsApp, nggak ada yang gimana tentang kerjaan doang gitu tuh. Terus cek di pesan juga nggak ada, cuman operator aja lah gitu. Terus cek di telepon biasa juga nggak ada gitu kan. Aku cek ke foto, ke galeri, takutnya dia foto sama perempuan kan gitu. Oh nggak ada, aku cek tuh ke aman. Nah aku tetep kan ke bawah ngeliat, ini dia ada screenshotan apa nih, kayaknya ke screenshot sendiri, ke tekan atau gimana. Aku buka, di situ ada notif micet. Di atas itu. Ada notifnya micet. Katanya ditunggu ya. Kan micet kan suka orang-orang yang kayak gitu, mesen perempuan kayak gitu kan Kak. Aku nggak tahu ditunggu ya, hanya itu ditunggu apa, dan aku nggak tahu pesannya kan. Aku langsung marah kan, dia tidur. Ditunggu ya Kak notifnya. Itu kalau nggak salah jam berapa ya, hari itu siang jam 3 atau jam 2-an. Iya. Nah terus aku nggak bangunin dia, masih di kamar tuh, dia mah tidur, aku mau main HP ngecekin kan, itu juga malam jam 12-an gitu. Terus akhirnya aku download di Play Store, aku cek Play Store, bener si micet itu ada di paling atas gitu loh Kak. Berarti kan kalau ada di paling atas sering dipakai, kalau nggak baru diinstal gitu kan. Nah terus udah gitu, cewek itu pinter banget ya. Iya. Terus. Nah terus aku download, aku masukin nomor teleponnya, ya memang udah ada akunnya Kak. Ada namanya, memang bukan nama dia, tapi nomor telepon dia. Kalau memang itu akun baru kan nggak bisa masuk kan Kak, harus isi nama segala macam. Tapi pas aku masukin nomornya ya udah ada akunnya gitu. Di situ ada pesan gitu tuh Kak. Kata dia bilang itu mah katanya bot, katanya maksudnya dari robot. Iya katanya gitu kan. Pokoknya jorok gitulah, tarif sekian katanya gitu. Lokasi. Oh mau beli sayur. Mau nggak tahu itu mungkin. Iya mau belanja itu. Iya, terus udah gitu yang bikin aku yakin lokasinya memang dekat sama tempat kerja dia juga gitu loh Kak. Iya. Kayak aku bangun, aku bilang ini apa maksudnya, apa sih Dek, katanya gitu, ini apa, mesen chat, aku bilang gitu, ngapain mesen kayak gitu. Oh kamu konfrontasi iya, lagi. Langsung aku bangunin orang yang ada di sebelahku kan, dia tidur, ribut aku mau main HP. Tuh. Iya. Enggak, itu mah kata dia, alasannya itu mah katanya lagi siang, aku habis main ke rumah teman di depan dekat kontrakan juga kan. Itu mah teman aku, katanya. Aku bilang, kok teman kamu? Aku bilang, kamu kan tahu HP kamu tuh udah penuh memorinya, kenapa harus handphone kamu yang dipakai buat ngedownload aplikasi? Aku bilang gitu, kenapa nggak mereka? Kamu juga kan udah punya istri, harusnya kamu juga bisa ngomong dong sama mereka. Meskipun memang misalnya itu teman kamu yang bikin akunnya, kamu harus bilang dong, nanti takut ini jadi bumerang buat saya, nanti istri saya marah, kan kamu bisa bilang gitu. Iya deh, katanya maaf ya, segala macem, maaf gitu, pokoknya enggak mesen, dia bilang gitu kan. Tapi aku nggak percaya, itu mah teman aku. Teman
siapa sih? Aku bilang, coba kataku, bawa temen kamu ke depan sini malam ini juga. Aku bilang, aku yang akan marahin dia. Kenapa? Alasan dia nyuruh kamu download aplikasi micet. Aku bilang gitu kan kamu udah punya istri. Aku bilang